Taeyong dan Yen keluar dari mobil mewah milik Taeyong di depan rumah besar dan mewah. Kemudian keduanya melangkah bergandengan tangan melewati jalan setapak halaman yang luas itu. Taeyong sungguh terlihat bahagia. Yen juga terus tersenyum manis. Hari ini Taeyong akan berbicara pada orang tuanya, meminta kepada ayah dan ibu Yen, bisakah keduanya bahagia? Bahagia karena pernikahan adalah ikatan suci, kebersamaan dua pasangan manusia yang disatukan cinta di bawah lindungan Tuhan. Setibanya di depan pintu yang kokoh menjulang, Ian menekan bel yang berada di sebelah kanan pintu. Tak lama pintu itu terbuka oleh seorang wanita parubaya dengan wajah ramah. Ian langsung memburu ke pelukan wanita itu yang tak lain adalah Nyonya Shin, ibu Yen. Taeyong tersenyum melihat ibu dan anak yang sedang saling melepas rindu itu. Tiba-tiba dia merindukan ibunya juga yang akan pulang besok dari perjalanannya ke Austria. Aigo, anak oma semakin cantik, seru Nyonya Shin ketika Ian sudah melepaskan pelukan keduanya. Ian hanya tersenyum senang mendengar pujian yang keluar dari ibunya. Kemudian Nyonya Shin melirik Taeyong. Apakah kau Kim Taeyong, si pria tampan yang akan menjadi suami putriku? Tanya Nyonya Shin lembut. Taeyong memukulkan badannya, kemudian tersenyum hangat. Apakah putri Anda yang menggemaskan ini yang memberitahu Anda tentang ketampanan Kim Taeyong? Ucap Taeyong dengan nada bercanda. Ian mencubit pelan lengan Taeyong membuat pria itu sedikit meringis. Putriku selalu bersemangat jika menceritakan dirimu, tak kusangka ternyata kau lebih dari sekedar tampan, ucapnya Yasin, lalu melanjutkan tanpa memperdulikan Ian yang terus bergumam malu. Panggil aku Manim, bukankah kau akan segera menjadi menantuku? Taeyong tersenyum manis. Lalu Yasin mempersilakan putrinya dan calon menantunya masuk. Boleh saja penampakan dari luar terlihat bergaya rupa klasik, tapi dalam sini sungguh berkonsep modern. Keduanya pun duduk di sofa panjang di ruang tamu, sementara Yasin pergi untuk memanggil suaminya. Taeyong dan Ian menautkan jemari keduanya, menyalurkan kehangatan untuk masing-masing. Ian terlihat gugup, sedangkan Taeyong, si pemilik kepercayaan diri tinggi, terlihat tidak gugup sama sekali. Untuk apa gugup? Dia yakin bisa dengan mudah meyakinkan kedua orang tua Ian, bukankah itu Kim Taeyong? Dari tangga megah di ruangan itu, Yasin turun bersama Tuan Sin. Keduanya melemparkan senyum hangat untuk Taeyong dan Ian. Lalu kedua orang tua Ian duduk di hadapan kedua pasangan itu. Wah, apa yang membuat seorang direktur perusahaan besar berkunjung ke rumahku saat jam kerja seperti ini? Tanya Tuan Sin kepada Taeyong. Taeyong tersenyum polos meyakinkan dirinya dan Ian dengan semakin erat menautkan jemari mereka bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Tentu saja untuk meminta izin dan untuk meminang putri tercinta Anda menjadi pendamping hidup saya, jawab Taeyong yakin, tanpa ada nada keraguan. Nyonya Sin tersenyum bahagia, begitu juga Tuan Sim. Pria parubaya itu yakin suatu hari akan terjadi. Seorang pria datang ke rumahnya untuk melamar putri bungsunya yang mandiri. Tak peduli orang-orang di luar sana bilang jika Taeyong adalah pria yang kaku, karena kenyataannya putrinya Shin Yen terlihat teramat bahagia menjadi milik Kim Taeyong. Lagi pula dia yakin Taeyonglah yang terbaik yang mampu mengimbangi putri tercintanya. Tuan Sim terdaham dalam hati, dia tertawa melihat ekspresi Yen yang terlihat sangat gugup, berbeda sekali dengan Taeyong yang terlihat santai. Apa yang membuatmu yakin untuk menikahi putriku? Jangan bilang karena dia cantik dan kau jatuh cinta kepadanya. Alasan itu terlalu umum, ucap Tuan Sim, berusaha mengulur waktu untuk merestui pernikahan kedua pasangan itu. Taeyong menengok ke arah Yen, mengeratkan genggaman tangannya, menghela nafas dan kembali berucap, putri Anda memang cantik, siapapun tahu itu. Dan saya sangat bersyukur karena di antara banyak pria di bumi ini, Tuhan memilih saya untuk menjadi pria pemilik gadis cantik dan baik. Lalu Taeyong terdiam sejenak, membuat Yen dan orang tuanya penasaran dengan kata apa yang akan Taeyong ucapkan selanjutnya. Pria itu menghela nafas panjang, kemudian melanjutkan, dan harus saya akui saya memang mencintai putri Anda tergila-gila pada putri Anda. Entah sejak kapan, tapi satu hal yang saya dapat pastikan, saya berjanji bahwa saya akan membuat tangan Tuhan menakdirkan putri Anda untuk terikat selamanya dengan saya dan memberikan segala hal dan akan terus membuatnya bahagia, kebahagiaan yang tanpa kurang sedikit pun di dalamnya. Ketiga orang itu terperangah mendengar setiap kalimat Taeyong yang terdengar sangat mantap, seakan setiap perkataan itu benar adanya. Oh, tentu saja benar, Taeyong memang akan membuat yang bahagia dengan caranya sendiri.
Sebesar apa kau mencintai putriku? Kau tahu, kami tidak ingin sampai salah pilih lagi menerima pria yang ingin menikahi putri kami. Ian menatap ayahnya. Dia tahu kalimat itu pasti akan terucap dari bibir ayahnya. Pernikahan putri pertama yang gagal akan membuat orang tua manapun jadi lebih waspada dalam memilihkan putrinya. Dan Taeyong sudah tahu apa yang harus dia jawab jika pertanyaan ini menghampirinya. Dia akan menghadapi seluruh tantangan di dunia ini jika itu untuk Ian. Saya tidak tahu apakah cinta saya untuk putri Anda dapat diukur dengan angka atau abjak. Bahkan saya tidak yakin jika pun seluruh isi dunia ini disatukan dapat menggambarkan rasa cinta saya kepada putri Anda. Saya yakini sederhana perasaan yang dirasakan saat bangun di pagi hari, menghirup oksigen, melihat matahari yang bersinar terang dan memandang ke sebelah tempat tidur dan mendapati wanita pilihan Tuhan berbaring di tempat dan waktu yang sama. Sederhana itu, tidak kurang dan tidak lebih. Begitulah cinta saya kepada Shin Yen. Yen sempat menahan nafas mendengar setiap kata yang meluncur indah dari bibir Taeyong, manis dan tidak berlebihan. Taeyongnya selalu mampu membuat kerja jantungnya menjadi tidak normal dan dia menyukai kenyataan itu. Tuan dan Nyonya Sen tersenyum senang puas dengan jawaban yang keluar dari bibir Kim Taeyong. Tuan dan Nyonya Sen saling melempar senyum kemudian dan wajah bahagia Tuan Sim kembali berujar. Apa ada kabar bahagia lain yang ingin kalian sampaikan? Tanya Tuan Sin lagi. Putrinya sudah berbulan-bulan bersama di apartemen Taeyong. Meskipun awalnya status putrinya hanya asisten rumah tangga, namun dia yakin mungkin tidak akan terjadi antara Taeyong Yen dan tentu saja apa aku hamil 6 minggu. Ia dengan santai di sebuah sofa berlengan panjang yang ada di balkon apartemen Taeyong memandangi langit malam yang gelap cenderung dengan berhiaskan bulan yang malam ini berbentuk sabit dan jutaan bintang malam. Bibir warna pink itu tak henti-hentinya menyunggingkan senyum dia bahagia sangat. Siang tadi dia dan Taeyong datang ke rumah orang tuanya untuk meminta izin melaksanakan pernikahan dengan pria pilihan Tuhan untuk dirinya, dan keduanya tidak menghadapi kesulitan yang berarti. Mereka pun sudah memberitahukannya pada ibu Taeyong. Kedua wanita itu terlihat sangat bahagia mendengar rencana pernikahan Taeyong dan Yen. Bahkan pasangan kekasih Sojin dan Park Bom juga senang saat Taeyong dan Yen memberitahu mereka saat tadi makan siang bersama. Hanya ada satu hal sebenarnya yang masih mengganjal logika dan perasaan Yen, ayah Taeyong. Lagi pula dia tidak berani untuk bertanya hal itu pada Taeyong. Yen takut itu akan menghapuskan senyum di wajah tampan milik ayah dari bayi di perutnya. Yen tertawa riang kemudian mengelus perutnya yang masih rata. Di dalam sana ada buah cintanya dengan Taeyong. Rasanya sungguh tidak sabar. Taeyong datang dari pintu kaca besar yang ada di belakang tempat Yen duduk. Dia baru saja selesai mandi, rambutnya disisir ke belakang menunjukkan dahinya yang indah. Yen selalu bilang jika dia sangat mengagumi dahi indah Taeyong. Lihat saja Taeyong. Taeyong mendekati Yen lalu dia merebahkan dirinya di sofa itu. Kepalanya dia sandarkan ke paha Yen. Tangannya menuntun tangan Yen untuk mengelus-ngelus dahinya. Aigo, calon suamiku semakin tampan dengan gaya rambut seperti ini, ucap Yen tidak bisa menyembunyikan rasa senang yang terselip di setiap ucapannya. Taeyong memejamkan matanya merasakan setiap perlakuan lembut dengan tangan Yen di area keningnya. Bibirnya tersenyum miring. Benarkah? Yen pasti menyukainya. Calon suamimu ini sudah tampan sejak dulu kan? Bersyukurlah anak kita pasti akan memiliki wajah yang luar biasa seperti ayahnya, ujar Taeyong percaya diri. Ian terkejut mendengar ucapan penuh pria percaya diri dari bibir Taeyong. Kim Taeyongnya terlalu memuja diri sendiri. Percaya diri sekali kau Tuan Kim, tapi kau benar. Aku harap anak kita nanti memiliki mata indah sepertimu. Kau tahu mata itu mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya, termasuk menghipnotis dirimu. Kedua sudut bibir yang tertarik ke atas, senyumnya semakin lebar. Tentu saja itu benar. Benar, anggaplah seperti itu. Tapi aku tidak ingin anakku mempunyai pikiran yang mesum dan kotor seperti dirimu. Itu bukan pikiran mesum dan kotor yang Kim. Itu adalah sifat alami manusia untuk menunjukkan kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Kau mengatai diriku mesum, tapi kau sangat menikmatinya. Seharusnya kau melihat sendiri bagaimana ekspresi wajahmu.
Astaga, yang gemas sekali pada Taeyong yang suka berkata seenaknya saja. Dia mengucap bibir Taeyong 2 kali membuat pria itu semakin senang. Pria itu membuka matanya, tak bosan menatap wajah sempurna calon istrinya yang akan dia nikahi. Sayang, kau semakin manis saja. Hamil, jika begitu setelah kau melahirkan, aku akan langsung menghamilimu lagi agar kau hamil dan jadi manis seperti ini. Taeyong terus menggoda Yen. Taeyong benar, sejak hamil Yen semakin manja, suka merayu dan jauh lebih manis dari biasanya. Misalnya mengucapkan kata-kata gombal kepada Taeyong, membuat pria itu bertanya apakah Sojin yang mengajari Yen yang polos kumpulan kalimat rayuan. Yen tertegun mendengar kalimat ucapan Taeyong. Dia sudah memikirkan hal ini dengan matang dan Yen tidak akan menyesali keputusannya. Aku sudah mengatakannya karena aku ingin mengabdi sepenuhnya padamu. Lagian aku masih bisa menjadi dokter kan, menjadi dokter pribadi Kim Taeyong dan anak-anak kita kelak. Katahu terdengar menyenangkan menjadi asisten pribadi seorang Kim Taeyong. Taeyong tertawa kecil mendengar ucapan calon istrinya. Lihatlah, Yen-nya sangat manis kan. Astaga, kau sungguh membuatku tersanjung. Dia mengelus lembut pipi Yen lalu melanjutkan, apa kau tidak menyesal? Kau pintar dan pendidikanmu tinggi. Wanita manapun tidak akan bersedia melepas karirnya yang baru mau dimulai. Yen melah nafas, tidak bisa calon suaminya itu menerima saja keputusannya tanpa bertanya terus. Aku tahu tidak ada wanita yang bersedia meninggalkan pekerjaan yang sangat dia inginkan sejak kecil, tapi aku lebih baik bersedia membuat suamiku dan keluarga kecilku kelak menjadi terlantar karena aku sibuk dengan pekerjaanku. Ucap Yan yakin Taeyong sudah memberikan kebahagiaan yang banyak pada dirinya dan dia juga akan memberikan Taeyong pengabdiannya. Setidaknya biarkan lamanya dia terus berada di samping Taeyong dan merawatnya dengan baik, memberikan pria itu semua kasih sayang yang bisa dia berikan. Taeyong tersenyum mendengar ucapan manis dari Yen. Demi apapun dia sangat bahagia. Tuhan mencatatkan takdirnya agar bersama Yen sungguh sempurna. Kau tahu sayang, aku sangat beruntung mendapat wanita yang sangat baik seperti dirimu. Jawab Taeyong tulus. Yan mendekatkan wajahnya dengan wajah Taeyong, hidung mancung keduanya menempel. Yan menggesek-gesek hidungnya dengan hidung Taeyong, kemudian dengan suara lembut dan benar-benar tulus dia berucap, karena Tuhan adil, jika menurutmu aku wanita yang baik, bukankah itu berarti kau memang pria terbaik? Dada Taeyong berdesir mendengar penuturan Yan. Sungguh Yan membuat dirinya merasa istimewa. Aku tidak tahu bagaimana aku jika tanpa dirimu aku tidak bisa membayangkannya. Emily Half. Kalau begitu jangan dipikirkan dan jangan dibayangkan. Lalu bibir keduanya menyatu dalam hangat yang lembut dan dalam, disaksikan oleh hamparan bintang langit malam kota Seoul. Taeyong mengemudi mobilnya dengan wajah sumringah dan sangat menggambarkan kebahagiaannya. Dia dan Yen baru pulang dari catatan sipil untuk melakukan pernikahan. Kim Taeyong adalah suami sah Yen dan Shin Yen adalah istri sah Kim Taeyong. Tuhan sungguh membuat hidupnya mendekati kesempurnaan. Taeyong dan Yan sudah memutuskan untuk menikah di catatan sipil saja. Selain karena prosesnya cepat dan tidak berbelit, Taeyong juga tidak ingin Yan terlalu lelah mengingat istrinya itu sedang hamil muda. Yan terlihat sangat bahagia. Akhirnya dia dan Taeyong sudah sah menikah dan Yan berharap pernikahannya bersama Taeyong akan selalu berjalan mulus tanpa hambatan yang berarti. Lihatlah, suamiku sangat tampan dengan wajah sumringah seperti ini. Ucap Yan yang Taeyong semakin memperlebar senyumnya. Dia melirik Yan sekilas. Pria mana yang tidak sumringah jika dia telah berhasil? Yan tersenyum mendengar kalimat Taeyong. Suaminya itu selalu saja bisa membuat sudut bibirnya terangkat ke atas dengan kalimat yang dan perlakuan yang ringan. Kau tidak masuk kerja sayang, tanya Yan kepada Taeyong. Sebenarnya dia sekejap memanggil Taeyong seperti itu, tapi Taeyong terus memaksanya agar memanggilnya sayang, katanya supaya terdengar romantis. Aku sudah mengajukan cuti beberapa hari, ingin menikmati hari-hari baruku sebagai suami dari Shin Yen, ucap Taeyong riang. Selain itu, Taeyong sedang tidak mau bertemu dengan ayahnya. Itulah sebabnya dia tidak bekerja dan meminta ibu dan kakaknya yang datang ke apartemennya pagi tadi sebelum dia dan Yen pergi ke kantor catatan sipil. Lalu sekarang kita pergi kemana? Tanya Yan lagi. Taeyong tersenyum misterius. Kau akan tahu nanti, Nyonya Kim.